lihat perkaranya nomor berapa sih, dalam tahap apa, ataupun ada warga pencari keadilan yang mau mengajukan permohonan soal ganti nama, yang kebanyakan di sini saya lihat ganti nama ya, dari nama muda, nama tua ke nama muda mana tua lah, nggak tahu lah, itu banyak sekali di sini. Nanti bisa dilihat di website kita www.pnwonosobo.go.id itu apa sih syarat-syaratnya. Kalau enggak, ada juga layanan hukum yang mungkin masyarakat masih awam, ada juga di website kami itu, semua bisa diakses di situ, semua transparan, dari perkara dari mulai apa sampai apa, semua bisa dilihat dari situ. Jadi kita ini seperti akuarium di pengadilan negeri ini, semua bisa melihat gitu loh. Jadi kalau kita tidak sesuai prosedur pun bisa ada pengaduan di situ. Caranya mengadu dan sebagainya di website kita semua ada. Bahkan kalau yang banyak dialami masyarakat di Kabupaten Wonosobo ini biasanya pelanggaran lalu lintas. Saya lihat di sini masih banyak yang belum punya SIM kan. Nanti bisa kalau misalnya ada warga masyarakat yang memang di jalan terkena operasi polisi, pengen melihat, kan sekarang tidak ada sidang langsung, kita melalui e-tilang. Jadi tidak perlu datang ke pengadilan, kita cukup melihat dendanya aja, nanti bayarnya di Kejaksaan atau BRI. Untuk melihat denda itu masyarakat juga bisa mengakses lewat aplikasi kami, namanya Simpati, dia sama juga masuknya ke website kami www.pnwonosobo.go.id. Nanti di situ ada sistem penelusuran data tilang namanya Simpati. Masyarakat bisa memasukkan nama, nomor tilangnya, dendanya berapa, nanti langsung datang ke Kejaksaan. Selain itu Pengadilan Wonosobo juga ada WhatsApp ya, ada nomornya, nanti bisa ada di ini juga dicatat di WhatsApp 081226411107. Nanti apapun masalahnya atau mencari informasi apa bisa via WhatsApp. Jadi kita mempermudah masyarakat pencari keadilan yang mungkin agak jauh datang ke pengadilan kami, semua bisa diakses lewat sosial media, WhatsApp ya. Jadi pada dasarnya Pengadilan Negeri Wonosobo sekarang sudah, khususnya Mahkamah Agung, sudah membenahi semua layanannya. Tidak perlu takut untuk datang ke pengadilan yang dulu mungkin image-nya serem atau mungkin ada calo atau apa, tapi sekarang kita semua udah transparan. Datang, nanti ada layanan terpadu satu pintu, PTSP, semua kita layani di depan. Jadi tidak perlu bertemu lagi dengan pegawai atau apa, tidak bisa lagi, kita semua sebuah transparan lewat PTSP yang dipantau juga dengan CCTV. Jadi begitu sekilas soal Pengadilan Negeri Wonosobo. Kalau soal kembang desa nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami Pak Galih. Untuk forum tanya jawab nanti di akhir. Gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma, tadi sudah disampaikan walaupun sekilas Bapak Ibu ya. Jadi profil dari Pengadilan Negeri Wonosobo yang kebetulan Pak Ketua ini baru Pak ya, baru beberapa minggu mungkin bertugas di Wonosobo, yang sebelumnya bertugas di Sulawesi Pak ya, di Sulawesi Tenggara Pak ya, di Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu, itu tadi sudah kita simak bersama bagaimana Pengadilan Negeri Wonosobo memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pelayanan hukum, antara lain dengan website. Jadi sudah dibuka website, Bapak Ibu masyarakat semuanya bisa membuka informasi di dalam website yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Wonosobo, antara lain bisa dimanfaatkan untuk melihat
tahapan penanganan perkara atau gugatan yang ada yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Wonosobo, sehingga masyarakat yang memerlukan informasi itu bisa memanfaatkan layanan website itu. Dan juga terkait dengan tilang ya, yang tadi disampaikan oleh Ibu Emma bahwa banyak sekali kasus-kasus pelanggaran lalu lintas, dan dengan layanan website ini masyarakat tidak harus ke pengadilan karena tidak ada sidang langsung, jadi cukup melihat perkembangan perkaranya sampai di mana, kemudian bisa membayar denda ke lembaga yang berwenang. Kemudian ada juga layanan WhatsApp ya, tadi layanan WhatsApp 08122641107. Jadi nanti apapun informasi bisa dimanfaatkan baik melalui website maupun melalui WhatsApp. Kemudian pelayanan PTSP ya Pak ya, PTSP di Pengadilan Negeri, pelayanan terpadu satu pintu, saya kira singkatannya sama ya Pak ya. Jadi pelayanan terpadu satu pintu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk pemateri kedua, Pak Galih, silakan Pak Galih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, walaupun tadi sudah diperkenalkan, sekali lagi saya memperkenalkan diri saya sendiri. Mohon izin Bapak Ibu, saya Galih Rio Purnomo Bapak, baru melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Wonosobo kurang lebih baru 1 tahun. Pertanggal 9 Maret 2020 kemarin saya melaksanakan tugas di sini. Dan di bawah kepemimpinan Pak Irwan Munir, SHMH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo yang baru, kami memang dipacu Bapak untuk menciptakan inovasi-inovasi yang bersifat layanan. Bukan kenapa-kenapa, agar sejalan juga dengan programnya Mahkamah Agung, bahwa karena Mahkamah Agung sendiri itu orientasinya atau tupoksinya bukan lagi domainnya mengadili saja, tapi juga melayani. Makanya pelayanan pun yang diorientasikan oleh Mahkamah Agung itu yang bersifat dengan digital. Makanya ada istilah sekarang itu di kami itu DILAN, digital melayani. Salah satunya adalah dengan program Kembang Desa atau Kemitraan Membangun Desa, di mana di launching pada tanggal 1 September 2020 di Semarang oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, yaitu Bapak Cicut Sutiarso dan Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, di mana dalam penerbitan atau peluncuran aplikasi Kemitraan Membangun Desa ini ada 4 unsur yang bekerja sama pada waktu itu. Sejarahnya Pak ya, pertama adalah Pengadilan Tinggi Semarang selaku penyedia layanan, kemudian ada Pemprov Jawa Tengah sebagai penyebar luas layanan, ada Kemenkumham yang berkaitan dengan izin besuk karena dia berkaitan dengan aplikasi Kembang Desanya, kemudian ada Undip selaku lembaga yang melakukan riset, sehingga timbullah, karena riset ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Nah, dari hasil riset dan setelah dengan pematangan oleh tim Pengadilan Tinggi Semarang, kemudian terdapatlah disimpulkan 9 bentuk layanan fitur yang terakomodir dalam wadah Kembang Desa ini. Nah, tadi secara garis besar sudah disampaikan sama Pak Ketua, Pak Irwan Munir, 9 fitur ini. Cuma pada dasarnya begini Bapak, betul yang disampaikan oleh Pak Bupati, yang disampaikan melalui Pak Sekda tadi, bahwa dalam rangka menekan penyebaran COVID, maka mau tidak mau layanan kita harus dimaksimalkan yang berbentuk elektronik, tidak lagi berbentuk fisik. Dan ini melindungi diri kita sendiri dan melindungi juga masyarakat dari penyebaran COVID-19 itu sendiri. Dan salah satunya itu yang tadi disampaikan sama Bu Emma mengenai sistem simpati tadi, sistem pengampunan masalah e-tilang ataupun masalah WhatsApp.
Jadi ada PTSP on call. Jadi segala akses informasi yang berkaitan dengan pengadilan ataupun produk-produk pengadilan bisa dikomunikasikan melalui PTSP on call seperti nomor yang sudah disampaikan tadi. Baik, supaya tidak terlalu lama memakan waktu, mengingat hari ini juga hari Jumat Bapak Ibu. Ya, kami juga rumahnya jauh Bapak. Ya tidak jauh-jauh amat sih, saya di Purbalingga domisili. Jumat saya sore pulang. Kita terpotong ada Jumatan, ada kegiatan juga kami nanti di kantor, jadi kita main sistem kebut saja Bapak. Saya lebih senang ketika transformasi informasi atau ilmu yang akan saya sampaikan itu dengan sistem tanya jawab. Karena kalau pemaparan ya kita udah pernah sama-sama sekolah Pak, sama-sama pernah kuliah, pasti membosankan kalau sifatnya satu arah. Makanya saya lebih senang dengan tanya jawab. Begitu Pak ya. Baik, seperti tadi yang sudah disampaikan, pendaftaran fitur layanan pertama yang ada dalam Kembang Desa itu pertama adalah pendaftaran perkara secara elektronik. Mas Angga sambil dibukakan file yang pendaftaran elektronik ya. Nah, di mana pendaftaran perkara secara elektronik, memang Mahkamah Agung ini punya program IKOT. IKOT ini mengakomodir 4 sistem kegiatan, namanya e-filing, electronic filing atau pendaftaran perkara secara elektronik. Kemudian ada di sana namanya e-payment, pendaftaran atau pembayaran perkara secara elektronik. Kemudian ada namanya e-summon, pemanggilan kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan secara elektronik. Kemudian baru ada e-litigation atau persidangan secara elektronik. Kenapa elektronik dikedepankan? Yaitu tadi mengurangi intensitas kita bertemu secara fisik. Karena pada dasarnya sebelum kita melaksanakan sistem IKOT ini secara penuh 2020 kemarin kami 15 orang positif kan gitu. Jadi inilah sejak kita sudah mulai terapkan betul persidangan secara telekonferensi pidana, perdata secara IKOT, alhamdulillah tidak ada lagi penambahan dan cenderung kesehatan kawan-kawan di pengadilan itu menjadi lebih meningkat. Perhatian dari pimpinan untuk menyiapkan masalah vitamin, kemudian dari makanan sehat, itu menjadi perhatian dari pimpinan sehingga menjadi penambahan imun lah bagi kami. Dan kami berharap kami tidak menjadi inang penyebar COVID kepada masyarakat Bapak Ibu sekalian. Karena yang punya masyarakat kan Bapak Ibu sekalian ini, selaku camat, desa, kan gitu ya. Jadi kami berharap fitur ini dapat digunakan oleh masyarakat di desa Bapak Ibu, di bawah wilayah Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian seperti tadi pelayanan surat keterangan. Surat keterangan ini paling banyak kami terima pada masa-masa pendaftaran calon kepala desa, terutama itu pertama. Terus yang kedua pada masa-masa pencalegan paling banyak dan itu menumpuk. Kalau lah satu desa calonnya harus 5 kali, kan ada berapa desa di wilayah Wonosobo yang akan melakukan pilkades pada waktu itu. Ini pun akan berpotensi sebagai penyebar virus, kan gitu. Jadi kesehatan kita malah menjadi rentan dengan kondisi-kondisi berkumpulnya massa. Oke lah kalau misalnya di desa kita jadikan lumbung informasi, minimal kades mengetahui kesehatan warganya karena terpantau langsung. Tapi pengadilan kan tidak bisa memantau karena yang datang adalah seluruh warga yang ada di Kabupaten Wonosobo yang tidak bisa kami deteksi satu persatu dari tingkat kesehatannya. Paling kami mainnya yang kayak suhu itu saja gitu. Tapi itu pun bukan salah satu faktor yang bisa menjaga kita dari penyebaran. Kan gitu Bapak. Kemudian di mana surat keterangan yang diajukan atau yang termasuk dalam layanan fitur layanan Kembang Desa ini, seperti misalnya surat keterangan tidak pernah dipidana atau tidak pernah dicabut hak pilihnya. Hal-hal seperti itu diajukan, kemudian syarat-syaratnya nanti akan keluar di sana. Yang syarat-syarat itu kayak KTP, SKCK, foto pemohon maupun dokumen permohonan yang sudah dikasih materai itu di-scan, dimasukin dalam formulirnya atau dalam aplikasinya, fitur-fiturnya, kemudian nanti akan diverifikasi oleh petugas di pengadilan untuk kemudian dilanjutkan dan kepada pimpinan untuk kemudian dikeluarkan surat keterangannya secara elektronik. Penanda ketangannya pun secara elektronik. Dan itu nanti biasanya kayak sistem barcode. Dan desa bisa memprintkan itu ketika dibutuhkan oleh pemohon yang bersangkutan. Ini kan bagian dari memudahkan masyarakat
memudahkan pelayanan bagi masyarakat, karena kan desa yang paling dekat bersinggungan dengan masyarakat dalam hal pelayanan, sehingga ini menjadi bantuan. Kalau desa-desa desa atau kelurahannya dekat-dekat kota sini sih nggak terlalu masalah, tapi yang di perbatasan, yang jauh-jauh, layanan ini akan sangat membantu. Kemudian ada layanan, fitur layanan perkara banding dan pengadilan negeri. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Ketua, cukup menginput nomor perkaranya saja. Jadi masyarakat sudah tahu, perkara saya itu udah sampai mana sih gitu. Acaranya apa? Kalau putusannya berapa lama? Itu akan terlihat semua di sana informasinya. Apalagi di web kita, web kantor kita ada punya aplikasi SIPP, saluran informasi penulisan perkara. Di situ juga bisa diakses perkara per perkara. Misalnya ya amit-amit jabang bayi lah, jangan sampai ada yang berperkara ke pengadilan. Tapi seandainya pun terjadi, kita bisa mengakses informasi penanganan perkara itu dari aplikasi, dan itu sangat-sangat memudahkan. Kemudian ada semacam izin besuk tahanan. Ya, tadi juga sudah disampaikan bahwa rutan pun sekarang sudah memperketat jadwal izin besuk. Bahkan kadang bukan sekedar kayak perketat, jadi dipersulit karena sangat rentan juga di rutan itu penyebaran virus COVID ini, sehingga besuk pun sangat-sangat dibatasi. Nah, apabila pun kita dapat melakukan besuk, pasti akan dibutuhkan syarat formilnya adalah izin dari pengadilan. Karena yang dapat memberikan izin seseorang dapat membesuk tahanan itu pasti dari izinnya dikeluarkan oleh hakimnya. Dan daripada datang-datang ke pengadilan, cukup menggunakan fitur izin besuk tahanan saja. Menjadi lebih simple, lebih mudah, lebih efektif, hemat biaya, tenaga, dan waktu. Syaratnya pun cuma gampang, hanya di-scan fotokopi KTP, nanti diisi nanti mengenai situ siapa yang akan dijenguk atas nama tahanannya siapa, keluarganya siapa di sana. Itu bisa gitu. Jadi kan sangat-sangat memudahkan. Kemudian kayak sumber-sumber informasi. Dari fitur ini kita bisa melihat apa saja sih produk layanan pengadilan negeri. Terus ketika pun dapat prosesnya seperti apa saja untuk mendapatkan pelayanan itu. Misalnya ini yang paling banyak kami terima ini kayaknya masalah permohonan perbaikan nama, itu paling banyak Pak, di warga kita itu datang kami itu perbaikan nama. Kemudian nanti ada wali izin jual, permohonan sifatnya, dan ini bisa diakses di sini. Jadi sebelum datang kita sudah siap dengan persyaratan ketika datang, jadi tidak bolak-balik. Ataupun pendaftaran, mau kita mendaftar pakai tadi pendaftaran perkara secara elektronik, jadi tidak perlu datang lagi karena sudah keluar dia. Tinggal kita masukkan persyaratannya, alamat kita, maka keluarlah rincian biaya perkaranya, dibayar ke bank. Setelah putus ada kelebihan silakan diambil, kan gitu. Betul-betul kita mencoba untuk pengadilan ini transparan Pak, bukan hanya sekedar pencitraan, tapi integritas kita pun juga kita perbaiki gitu. Karena merubah image itu kan susah sekali Pak, karena budaya. Ya kami tidak menafikan dulu kami nakal, tapi kami mencoba untuk berbenah gitu. Tujuannya satu, akhirat aja sih Pak gitu. Tujuannya itu aja, akhirat. Masyarakat pun ketika kami tidak mudah dijumpai, masyarakat akan berpikir positif lah dengan pengadilan. Ya saya berharapnya kan dengan kami tidak dijumpai, maka hati nurani kami tetap berjalan lurus Pak, dalam menilai suatu perkara menjadi lebih objektif. Jadi salah satunya ya kayak gini itu, memperbanyak layanan digital sehingga mengurangi kita untuk bertemu. Kalau udah bertemu pasti ujung-ujungnya bicaranya perkara gitu. Itu yang coba kita hindari. Jadi tolong dibantu kami dengan tidak menghubungi hakim saja kita. Kemudian live streaming pengadilan. Jadi masyarakat di desa itu bisa memantau kegiatan-kegiatan persidangan di dalam ruang sidang melalui live streaming, ataupun kegiatan-kegiatan di PTSP melalui live streaming. Kenapa PTSP? Jadi misalnya ada warga pengen berurusan dengan pengadilan, entah kayak tadi surat keterangan atau apa segala macam, dia bisa lihat dulu, pengadilan lagi rame apa tidak.
Kalau lagi ramai mungkin bisa ditunda atau diatur waktunya. Tapi kalau lagi senggang atau kosong kan bisa datang. Jadi tidak perlu ngantri gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Hanya sekedar untuk mengetahui jadwalnya. Ataupun untuk mengikuti agenda persidangan secara online melalui live streaming. Apa yang lagi disidangkan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo bisa dilihat dari situ gitu. Dari fitur-fitur layanan itu. Sehingga menjadi transparanlah dia. Kemudian Bapak Ibu ada kayak apa fitur layanan kembang desa itu yang berkaitan dengan izin riset atau permohonan narasumber. Ini misalnya kayak warga atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang ada anaknya kuliah, kemudian pengen melakukan riset ke pengadilan, ya tidak perlu datang dulu untuk menanyakan persyaratan, tinggal buka saja fitur layanan ini. Jadi akan kelihatan semua. Jadi datang ke pengadilan itu sudah tinggal menerima suratnya saja, disetujui atau tidak. Tapi kalau udah namanya riset, pasti biasanya pengadilan rata-rata itu pasti akan mengabulkan. Mau riset di bagian apa dan langsung akan dibimbing oleh hakim. Biasanya akan seperti itu. Ataupun untuk permintaan narasumber. Nah, kegiatan ini yang sudah lama hilang di kami. Tadi udah kita ngobrol juga sama Pak Kabak Hukum bahwa dulu itu ada namanya program kadar hukum. Itu wilayahnya peradilan untuk mensosialisasikan ataupun memberikan materi tentang itu. Kenapa masyarakat di desa sepanjang yang kami paham, ketika kami pernah datang, mereka banyak mengeluh tuh hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang bersifat perdata, bukan pidana. Sengketa lahan misalnya, Pak saya punya bukti-bukti kayak gini, mereka punya bukti kayak gini, sebetulnya bagaimana sih yang benar? Kebanyakan permasalahan di desa hal-hal yang seperti itu, ataupun berkaitan dengan waris kan gitu, bukan perkara-perkara yang lebih dominan pidana. Sehingga sebetulnya ini menjadi domain kami untuk memberikan arahan ketika ada permasalahan di tingkatan seperti itu yang dialami oleh Bapak Camat atau Ibu Camat maupun perangkat dari desa. Cuma saja kami ini kan pasif Pak, pengadilan itu tidak boleh aktif, hanya bisa pasif, dia hanya bergerak ketika diminta. Sama dengan ideologi seorang hakim, dia hanya bersidang apabila diminta. Ketika tidak diminta dia tidak akan bersidang. Nah itulah biasanya ketika jaksa sudah datang, misalnya kali dulu ya, jaksa datang kemudian lapor kepada panitera pengganti, kemudian barulah panitera pengganti menghubungi hakim untuk dilaksanakan sidang. Intinya kami diminta, sama kayak pengadilan. Pengadilan itu diminta untuk menjadi narasumber baru dia bergerak. Tidak mungkin pengadilan yang ngojok-ngojok Bapak Ibu, ayo dong bikin kita inilah seminar kayak atau apa kayak diskusi kayak di desa yang untuk pencerahan masalah apa gitu. Tidak mungkin kami meminta, sehingga izin ini harus diajukan ke kami, dapat menggunakan fitur layanan kembang desa, dan ini akan langsung ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sehingga menjadi laporan bagi kami. Bantuan hukum. Nah, di Pengadilan Negeri Wonosobo itu ada dua kegiatan yang bersifat bantuan hukum Bapak. Pertama posbakum atau pos bantuan hukum, sifatnya pendampingan ke perkara terhadap masyarakat yang kurang mampu, dan itu gratis. Itu pendampingan dalam persidangan. Mungkin dia bingung persidangan ini dia harus apa, dia bisa minta didampingi oleh posbakum bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian ada yang kedua namanya posyankum, pos pelayanan hukum. Nah, ini berbeda, dia memberikan advis. Kita ada masalah yang berkaitan dengan hukum, minta nasihat ataupun pendapat hukum bisa menggunakan jasa posyankum, dan itu juga gratis, dan itu bisa diakses melalui fitur kembang desa, atau bisa datang juga langsung ke kantor pengadilan. Kita punya ruangan khusus kegiatan posyankum dan posbakum, bisa nanti di sana berkonsultasi. Jadi tidak langsung ke pengadilan tapi dengan posyankum atau itu pengadaan itu yang kita kerjasama dengan LKBH FHS Unsik sudah beberapa kurang lebih sekitar 5 tahun ini kita bekerjasama dengan mereka, dan alhamdulillah pelayanan yang mereka sampaikan kepada masyarakat pencari keadilan itu berjalan dengan baik, sehingga tiap tahunnya selalu kami perpanjang itu kerjasama itu. Nah, terakhir layanan telepon atau pesan WhatsApp PTSP on call. Ini berfungsi melayani semua pertanyaan dari masyarakat. Bahkan terkadang setelah saya cek dengan Mas Angga selaku operatornya, banyak yang nyasar berkonsultasi kepada pengadilan.
Ini yang diajukan pertanyaan itu berkaitan dengan waris Islam, perceraian, kok dipertanyakan kepada kami. Ini kan wilayahnya pengadilan agama dan ini banyak terjadi, Pak. Tapi positifnya bahwa masyarakat sudah mulai melek dengan teknologi, sudah melek dengan hukum sehingga dia bertanya sebelum melakukan perbuatan. Sehingga pun ketika salah pun bertanya kepada kami bisa mengarahkan kemana mereka harus berurusan atau bertanya kepada pihak yang benar. Nah, itu gunanya PTSP on call. Semua fitur layanan kami, prosedurnya bagaimana, tata caranya bagaimana, bisa ditanyakan melalui PTSP on call. Jadi tidak perlu datang. Begitu juga dengan fitur-fitur layanan, misalnya saya berharapnya begini, kalaulah tidak bisa dilaksanakan secara serentak, minimal ada pilot project, kecamatan mana, desa mana, aparatur kami siap melakukan pendampingan untuk itu, karena ini penting bagi kita semua, bagi masyarakat terutama, ini penting. Jadi bisa bekerja sama dengan IT kami atau operator kami untuk mengaktifkan layanan ini, memberikan penjelasan juga kepada masyarakat bisa. Nah, kalau tidak bisa dilaksanakan secara serentak, bisa kita tunjuk pilot projectnya mana. Setidak-tidaknya ini berjalan sehingga menjadi contoh bagi kecamatan ataupun desa-desa yang lain. Kami berharap begitu, Bapak, bahwa layanan kembang desa ini dapat berjalan dengan baik untuk wilayah Wonosobo khususnya, karena sangat-sangat membantu. Setidak-tidaknya informasi dari jurusita kami ketika melakukan pemanggilan sidang kepada masyarakat Bapak Ibu sekalian, itu ada yang medannya sulit, jaraknya jauh, membutuhkan waktu yang lama, biaya lagi, sehingga merepotkan bagi masyarakat masyarakat untuk datang bersidang ke pengadilan, sehingga bisa memanfaatkan fitur ini, sehingga sangat-sangat membantu sejatinya. Jadi saya berharap kerjasama yang baik ini dapat kita teruskan, kita intenskan, sehingga masyarakat pun menjadi dapat pelayanan yang terbaik dari Bapak Ibu, karena yang punya masyarakat itu Bapak Ibu, bukan kami hanya melayani saja, intinya gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap ada sesi tanya jawab, karena apapun itu Pak, mohon maaf, perintah dari KPT yang bertanya itu dikasih door prize katanya, jadi biar laku bertanyalah, door prize kami, dan itu gratis. Itu saja, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Galih selaku pemateri kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, dua paparan sudah kita ikuti bersama. Paparan pertama terkait dengan profil company dari Pengadilan Negeri. Kemudian yang kedua terkait dengan upaya dari jajaran lembaga peradilan, dalam hal ini jajaran pengadilan tinggi Jawa Tengah melalui pengadilan negeri yang ada, sudah mengimplementasikan inovasi layanan. Ya, tadinya kami agak kalau awam mendengar mungkin ya, kembang desa ini sesuatu yang menarik Pak ya. Jadi mungkin karena kemarin ada satu camat yang telepon saya, ini apa gitu kan. Nah, karena kembang desa ini kan sesuatu yang sangat menarik di dalam pikiran kita, dan ternyata itu adalah singkatan dari kemitraan membangun desa sebagai upaya lembaga peradilan untuk mendekatkan, memudahkan pelayanan. Dan tadi sampaikan oleh Pak Galih bahwa visi dari peradilan itu tidak hanya mengadili tapi juga melaksanakan pelayanan. Nah, ini yang menjadi sebuah, saya pikir hal yang luar biasa Pak Galih, Pak Ketua. Jadi ini suatu hal yang luar biasa perkembangan lembaga peradilan kita begitu cepat melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan di eksternal dan internal, pelayanan masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa pada pokoknya inti dari aplikasi Kembang Desa ini adalah ada beberapa layanan, antara lain pendaftaran perkara, pelayanan surat keterangan ya, yang biasanya di Bapak Ibu atau di lingkup pemerintahan desa ataupun di lingkup pemerintahan daerah, surat keterangan untuk tidak mendapatkan surat keterangan tentang belum pernah dijatuhi pidana biasanya ya, untuk persyaratan tertentu.
Kemudian ada pelayanan informasi perkara banding, ya. Kemudian ada besuk tahanan yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda dan Pak Ketua tadi sempat berdiskusi juga ini untuk memudahkan pelayanan. Kemudian ada live streaming, ada bantuan hukum, ya. Nah ini Bapak Ibu yang mungkin tidak secara langsung atau sering. Kalau kami di bidang hukum yang bergerak di bidang hukum, tentu kami sering melakukan beracara, ya, beracara di peradilan. Nah ini Bapak Ibu yang di lembaga pemerintahan, lembaga desa mungkin tidak terlalu familiar dengan itu. Nah ini ada satu fasilitas bantuan hukum, baik berupa pos bankum, ya, pos bakum itu untuk pendampingan perkara beracara. Kemudian ada pos pelayanan hukum, ya Pak, yang bersifat advokasi atau saran, ya, berupa saran bimbingan di dalam atau di luar acara. Ini yang mungkin masyarakat perlu tahu dan bisa memanfaatkan layanan-layanan ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan oleh pemateri bahwa, dan saya sampaikan juga, akan dibuka beberapa pertanyaan, ya, pertanyaan sebagai feedback dari Bapak Ibu terhadap materi yang sudah disampaikan. Mungkin saya akan buka 3 atau 4, Pak. Boleh Pak, bebas saja Pak. Bebas saja ya. Silakan, nanti Bapak Ibu bisa bertanya, sebutkan nama, kemudian asal dari mewakili dari pemerintah desa mana atau dari kecamatan mana. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iya. Sebelah kanan saya dulu Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endar Aditria Kurniawan, sering bisa dipanggil Adit. Saya asli dari desa Kumejing Wadas Lintang. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas terobosan dari Pengadilan Negeri ini yang telah mensosialisasikan aplikasi Kembang Desa. Kemarin saya diundang dari Pak Camat, Pak Sekcam terutama berkaitan dengan sosialisasi ini. Kembang Desa itu cukup menarik Pak. Jadi Kembang Desa itu apa, makanya kita ingin sekali melihat seperti apa kemitraan membangun desa itu seperti apa. Ternyata ini kaitannya dengan hukum ya Pak Nggih. Kaitannya dengan hukum, dan alhamdulillah insya Allah dengan adanya aplikasi ini saya sangat mengapresiasi karena ini sangat membantu di desa kami. Karena desa kami itu cukup jauh dari kota, sekitar 1,5 jam. Kalau normal, kalau nggak normal seperti sekarang ini jalannya putus seperti apa gitu kan. Dan terima kasih atas aplikasi yang telah Bapak launchingkan ini. Semoga dapat membantu desa kami. Kemudian berkaitan dengan pelayanan yang dikedepankan oleh Pengadilan Negeri. Yang kami tanyakan adalah bagaimana berkaitan dengan kevalitan surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Karena di desa itu banyak sekali masyarakat yang menekan iki lho Pak Lurah yang digaweke surat untuk apa? Kadang bisa jadi itu bisa menipu kami selaku perangkat desa maupun pemerintahan desa, sehingga kami memberikan surat keterangan yang salah gitu loh Pak. Mungkin itu mungkin bagaimana cara menyikapi itu seperti itu. Terima kasih, saya akhiri, banyak kekurangan dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kades ya, Pak Kades. Oh enggak, Pak Kades. Baik, yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sumadi dari Kecamatan Wonosobo. Yang kami tanyakan terkait dengan aplikasi ini, tadi kami mendengar bahwa aplikasi